Nah, kita tadi sekalian makan, jadi diberesin dulu sedikit. Jadi sedikit berubah ini ya, berubah posisi, tapi posisi kita tetap sama Bang. Abang sebagai abang, saya sebagai adik. Oh, salah ya, maksud saya posisi kameranya. Oke. Biar gak terlalu serius teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bang ya, perjalanan apa ya? Ya. Pendidikan ya, kurang lebih ya, pendidikannya. Dari sekolah SD-nya, SMP, bahkan SMA-nya yang pindah dua kali pindah di level sekolah tertentu. SMA 2 kali saya. Iya, dan perguruan tinggi ditempuhnya di mana aja, sampai tingkatan apa tadi udah diceritain semua sama ini abang saya ini. Nah Bang, selain pendidikan saja, nih mungkin teman-teman juga semua setuju, pingin kepo nih, jenjang apa aja sih karir yang udah dijalanin atau karir yang sekarang yang lagi dijalanin sama Puang Bro, apa kira-kira? Lebih spesifik lagi apa ya? Jabatannya atau apa ya? Lebih ke apa ya Bang? Paham kan maksud saya Bang? Ini. Ya, jabatan terakhir lah. Iya, jabatan terakhir saat ini apa dan apa aja? Karena Bang Jes juga sempat dengar Bang Puang itu pernah ikut dalam organisasi apalah gitu, tapi maksudnya pernah dengar ada gitu. Oh, itu kan organisasi kemasyarakatan di luar sistem pemerintahan itu. Oh, gitu ya. Jadi bisa jelasin Bang. Kata anak-anak muda sekarang kepo deh lu. Nah, itu biar pada tahu gitu. Jadi sebenarnya saya hampir seperti kebanyakan pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, yang saya sebut aparatur sayang negara. Aparatur sayang negara ya. Jadi sebenarnya bagi saya sangat biasa saja. Tidak ada hal-hal yang prestisius di situ, tapi saya mensyukurinya karena saya bisa menikmati perjalanan karir saya dari level paling bawah sampai dikatakan level paling atas di tingkat provinsi. Ya, karena saya berkarir terakhir di provinsi, sehingga tentu saja patokannya ya provinsi. Ya. Seandainya saya terakhir berkarir di pusat di negara sebagai aparatur negara di kementerian, ya karir puncaknya tentu menteri. Ya. Benar. Tapi menteri pun itu kan politis. Tentu saja karir tertingginya adalah sekjen atau dirjen kalau di kementerian. Tapi kalau di provinsi, sebagaimana kita ketahui bahwa provinsi pimpinan tertinggi provinsi itu tentu saja gubernur, kepala daerah dan wakil gubernur, kemudian sekda. Ya. Tapi gubernur dan wakil gubernur tentu saja itu adalah jabatan politik, siapapun boleh. Tapi puncak tertinggi seorang pegawai negeri ASN adalah sekretaris wilayah daerah. Nah, dan itu tentu saja dipilih dan ditentukan oleh gubernur atas prestasinya dan usulan ke Depdagri. Tapi sebagai orang teknis, saya sebagai orang teknik, saya menjalani pendidikan dunia teknik, ya. Saya menikmatinya dan saya mensyukurinya karena saya mulai dari golongan 2, dari politeknik ITB, ya. terus melanjutkan kuliah S1, ya. Kemudian sampai ke spesialisasi di IHE Delft, Belanda. Dari golongan 2C saya mencapai karir saya naik dan terakhir saya, karena saya di provinsi saya mencapai titik tertinggi sebagai tenaga teknik, sebagai karyawan teknik. Saya jadi kepala dinas PUPR. Tepatnya itu di daerah provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Saya bersyukur bahwa pemerintah Kalimantan Barat, dalam hal ini waktu itu Pak Dr. Ernest Cornelis MH sebagai gubernur, tentu saja melalui fit and proper test saya bisa bukan mengalahkan, saya beruntung
terpilih menjadi artinya yang lebih memenuhi syarat ya, semua syarat, tapi di samping semua ada 3 kandidat yang memenuhi syarat, tentunya hak prerogatif atau hak Pak Gubernur untuk menentukan siapa yang dianggap mampu bekerja sama dan membantu beliau. Dan puji Tuhan, alhamdulillah saya terpilih jadi kepala dinas. Itulah karir tertinggi seorang teknik di Kalimantan Barat. Kalau di provinsi ya kepala dinas PU. Ya kalau di kabupaten kepala dinas PU kabupaten atau kota. Ya. Kalau di negara ya kepala menteri pekerjaan umum. Ya. Jadi gini-gini menteri pekerjaan umumnya Kalimantan Barat, jadi satu negara loh. Ya. Kalimantan Barat itu suatu negara. Ya saya jadi menteri PU. Abang menterinya ya. Menteri PUPR Kalimantan. Itu di tahun berapa, Bang? Terakhir 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ya. Jadi dan sekarang saya dalam masa menjelang pensiun, saya mutasi ke Sekretariat Jenderal DPR RI dan siap-siap untuk pensiun, menikmati anugerah dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang sudah diberikan kepada saya dan keluarga. Itu yang saya harus syukuri. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya. Jenjang karir yang udah Bang Puang tempuh ini memang dari bawah sekali. Jadi jangan lihat sekarangnya. Iya. Jangan lihat saya sekarang. Cukup cukup bagaimana, jadi inspirasi buat bagaimana kita. Saya menjadi seperti monyet dulu waktu tahun berapa itu? Tahun 80 ya 93 saya naik angkutan kota di Jakarta untuk ke kantor, muang gantungan seperti bayangkan bis kota zaman dulu kita sampai bersin seperti monyet kita gantung sampai tertidur sambil berdiri. Jadi jangan lihat sekarang, jangan lihat. Ya. Kalau tahu perjalanan itu akan teman-teman generasi muda akan lihat semua lewat proses. Ya. Tidak ada yang diraih begitu saja. Harus perjuangan, harus dengan tekad dan tentu saja kesabaran dan disiplin yang kuat. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman, jenjang karirnya Bang Puang seperti itu. Dan teman-teman juga perlu ketahui, selain ASN, Puang Bro itu melebarkan sayap di bidang usaha. Itu sampai Bang J saja sendiri salut ya, maksudnya inspirasi buat Bang J pribadi gitu, mungkin buat teman-teman semua juga. Jadi selain aparatur sipil negara, Bang Puang juga ini melebarkan sayap di bidang usaha. Nah, bidang usaha yang dijalaninya salah satunya tempat yang kita dudukin sekarang ya. Nama tempatnya itu Laki Padada Spot. Laki Padada Spot. Itu berada di Kota Bandung, Jawa Barat ya. Dan apa ya, tempatnya memang cukup rekomen lah. Bisa dibilang lagi hits gitu. Bang, kalau kita sambil lihat-lihat, ngobrol-ngobrol sambil baik. Ya? Oke, baik. Biar teman-teman juga tahu. Ya. Sambil lihat suasananya ya. Iya. Ini pasti pada pingin ngepoin juga. Ya, sebenarnya nih kurang lebih seperti ini teman-teman tempatnya. Jadi gitu Bang. Ini tempat usaha Bang ini udah berjalan berapa lama Bang? Saya tidak katakan ini usaha sebenarnya, ya. Karena ini hobi ya. Jadi mulai dibangun ini kurang lebih 7 tahun yang lalu sebenarnya. Tapi tanah ini betul-betul dibeli dari tabungan saya yang sekian lama kerja di PU dari Jawa Timur. Saya CPNS dari Jawa Timur, dari proyek PLP itu penyata lingkungan pemukiman Jawa Timur. Saya capek di sana, kemudian saya pindah ke Jakarta, kemudian pindah ke Kalbar. Nah, tapi pada saat saya dari proyek PLP pindah ke Jakarta sebagai pegawai direktorat, nah, ada tabungan sedikit, saya beli tanah ini. Dan ini teman-teman ya, tanah ini bisa lihat ya, ini cukup luas. Ini kurang lebih luasnya berapa Bang? Kalau ujungnya sampai ujung sana sampai di pohon-pohon sana ya. 4.000, hampir 4.000 sekian. Hampir ya. Soalnya cukup luas teman-teman, ini dari depan, dari jalan depan ya. Dengan 2-3 bangunan besar yang terpisah ya. Jadi ini dulu tanah yang ini dulu tanahnya ini dulu
tanah yang tidak beraturan. Oh, dulu tuh tinggi apa? Jadi pegunungan intinya. Pokoknya enggak beraturan. Ada yang ditawarkan juga sudah rata. Waktu itu karena saya beli ini karena duitnya cukupnya segitu waktu itu ya. Waktu itu tahun 93. Nah, 93 ya. Dan ini kalau 93 saya beli itu ini enggak seperti ini. Ini seperti semak belukar dan tanahnya tidak beraturan. Jadi tahun 93 itu baru beli tanah, kemudian pelan-pelan diratakan cut and fill ya sampai berbentuk. Baru lama sekali, baru 7 tahun yang lalu mulai bangun pertama seperti itu. Jadi ini proses emang. Bukan bagian dari seperti Sangkuri yang selesai. Nah, tapi memang cukup enak, apalagi kalau teman-teman bisa lihat siang. Ini kita bisa ngelihat kota Bandung ya. Posisinya di sebelah sana ya. Apalagi kalau kita di lantai 3 sana. Iya. Itu lantai 3 memang disiapkan untuk melihat kota Bandung di waktu malam. Juga kita siapkan untuk melihat sunset di situ. Nah, itu di atas lantai 3. Oh, jadi di ujung bangunan anak-anak muda yang ada di sini, di sekitar sini ya, silakan melihat sunset sore hari dan Bandung di waktu malam pada malam hari. Tapi kalau mau lihat sunset-nya ada juga di sana, di lantai 3 yang di sana. Jadi gedung utama. Seperti yang saya bilang tadi ya, ini ada bangunan 3 bangunan gede, besar yang terpisah gitu. Dan ini bangunan yang ketiga nih. Bang, mungkin kita duduk di sini aja Bang ya sambil bisa melihat pemandangan kota Bandung. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Cukup luas memang ini tanahnya dan memang apa ya, buat anak muda milenial pasti pengen lah berkunjung ke tempat. Buat keluarga juga, anak-anak buat kecil keluarga main-main di sini. Buat event-event apa, wedding atau ulang tahun. Ulang tahun. Bahkan kami juga siapkan sebenarnya space khusus kalau ada majelis taklim di sekitar kompleks ini atau kegiatan-kegiatan keagamaan, kami siapkan tempat dan gratis. Oh, termasuk itu ya kegiatan senam pagi ya? Oh ya, ibu-ibu yang senam, grup-grup di senam sekitar sini, dan bahkan ada yang dari luar itu mereka punya jadwal senam di sini. Oh, di sini. Nah, sekali-sekali saya ikut senam dengan ibu-ibu. Bahkan saya kasih door prize buat mereka. Sempat Bang Jess sempat ngelihat. Bahkan sempat ada ini juga olahraga apa ya? Anak-anak iseng-iseng main, saya kasih door prize. Nah, pokoknya ini kegiatan untuk happy, untuk fun. Iya. Gitu. Oke, Bang. Yang jadi pertanyaan saya, kok bisa gitu? Kok bisa Abang seorang SN gitu, tapi kepikiran gitu, atau terbesit di benak Abang, apa yang terbesit di benak Abang sampai untuk melebarkan sayap di bidang usaha, tepatnya kafe seperti ini gitu. Soalnya berbeda dari apa yang Abang kerjakan gitu. Ya. Kalau ASN biasanya jadi konsultan, apalagi orang PU jadi kontraktor, jadi konsultan teknik dan lain-lain sebagainya ya. Betul juga sih. Tapi Abang ini sedikit beda sangat smart itu pertanyaan itu. Sebenarnya dasarnya itu sifat sayang, welcome pada setiap orang itu ya. Saya gampang sekali bergaul, saya bisa masuk dari level manapun. Mungkin suatu pemberian Tuhan bahwa saya diberi kemampuan untuk berkomunikasi dengan setiap orang, setiap level. Tapi sebenarnya ini juga ide dari istri saya. Istri saya itu Meska Anggraini Suparlan itu, dia punya juga hobi untuk kumpul-kumpul dengan teman-temannya, tapi lebih banyak tidak berani untuk tampil sehingga saya yang harus duluan dan kelihatan saya yang bergerak. Tapi sebenarnya ide juga dari istri saya. Artinya di balik kesuksesan Abang itu ada seorang istri yang begitu kuat, begitu sabar, hebat ya. Begitu sabar. Iya. Terutama menjaga saya yang bandel ini. Jadi gini, karena dasarnya saya suka bergaul dan saya sadar itu dan cocok seperti kata orang pintar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Benar. Seperti Bang Jess juga tidak bisa hidup tanpa orang lain. Betul. Siapapun orangnya di dunia ini tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kamu datang, kamu lahir, kamu mesti perlu bidan, perlu dokter. Kamu meninggal, kamu perlu
disolatin, disembayangin, dibawa ke kubur. Dari awal hidup sampai kehidupan yang lain lagi, kita butuh orang lain. Sehingga prinsip itulah yang saya pegang, bahwa kita butuh orang lain, sehingga kita perlu berkumpul, bersosialisasi dengan setiap orang. Nah, salah satu kegiatan yang menunjang, bukan usaha, saya anggap tidak usaha, adalah kegiatan menjelang memasuki masa pensiun. Kita buat ini pelan-pelan untuk menikmati suasana. Ya, kalaupun dalam masa pandemi ini kami rugi, ya tidak untung, dan tidak, kami harus subsidi loh. Sejak pandemi ini mestinya sudah tutup usaha ini, tetapi kita berpikir bahwa kalau tutup usaha ini ada satu yang harus hilang, yang tidak sangat kami inginkan adalah pemecatan karyawan. Belasan karyawan di sini, walaupun kecil usaha ini, artinya belasan karyawan, ada yang suami punya istri, punya suami, kan puluhan jadinya. Nah, kalau kita tutup, tentu saja kami tidak bisa menjadi saluran berkat lagi, kata kita mestinya jadi saluran berkat. Kata Al-Quran, kalau tidak salah, dan mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah, bahwa semulia-mulianya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Betul sekali itu. Nah, kalau kita bisa lakukan itu, kita berguna bagi orang lain, itulah puncak kemuliaan manusia. Bukan kepintaran, bukan kekayaan, bukan kegagahan, kegantengan. Mulia dia, bukan. Kalau kau jadi berguna bagi orang lain, ya, kau di situ akan menemukan kemuliaan. Sama dengan yang kami percayai dalam Alkitab, bahwa jadilah terang dan garam. Terang itu menyinari, garam itu memberi rasa. Dimanapun kau berada, kau beri rasa yang indah, rasa yang enak, rasa yang dan menerangi setiap. Makanya saya bilang di sini free of charge bagi kegiatan-kegiatan keagamaan. Siapapun yang punya ide, mau kalau dari gereja, mau kebaktian Padang, istilahnya mau di tempat terbuka, majelis taklim, atau rekan-rekan yang beragama Islam mau bikin kegiatan sini, free of charge, ingat itu. Gratis. Luar biasa. Sisa menghubungi kita siapkan. Bahkan kita siapkan ibu-ibu yang ikut senam tiap minggu. Bukan kami ambil tarik bayaran, justru kami siapkan door prize. Aqua. Kalau saya hadir ikut, saya kasih door prize bagi yang aktif. Jadi itu semua cara saya menikmati dan merasakan anugerah dan kasih sayang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu baik pada saya dan keluarga. Itu yang dasarnya. Jadi ini bukan semata-mata kami anggap usaha. Kalau usaha kami sudah gulung tikar pandemi ini. Tapi kita bilang usaha tidak akan menjadi berkah. Usaha tidak akan jadi titik poin kita. Profit bukan tujuan kita, tetapi kita mau berguna bagi orang lain. Sekeliling ini, ya, sekeliling lingkungan ini, sekeliling orang-orang di sini, bahkan teman-teman yang datang, para konsumen yang datang, itu adalah bagian daripada manusia yang harus kita saling menjaga hubungan yang baik. Itu aja, itu dasarnya. Sehingga walaupun pandemi, jalan tetap. Walaupun terseok-seok, tetap jalan. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, mulai sekarang mulai naik lagi. Sekarang mulai ramai lagi, sore mulai lagi. Nah, kan satu kepuasan sendiri kalau kita bisa pertahankan karyawannya masih tetap ada, tetap ada. Karena ada juga yang mau nyewa tempat ini untuk merchandise yang lebih besar, tiap tahun dibayar. Kan saya terima duit, enak, saya nggak perlu lagi menombokin. Tapi saya bukan itu yang saya lihat. Kan saya tujuan ini adalah menjaga eksistensi kita sebagai manusia yang makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itulah salah satu misi daripada tempat ini diadakan. Bukan usaha, saya tidak bilang usaha. Kalau usaha saya mundur karena sudah bangkrut. Tapi saya bertahan, usaha ini tempat bertemunya semua manusia untuk saling membagi, menjaga, membagi kasih sayang siapapun orangnya tanpa terkecuali. Wow, luar biasa teman-teman. Jadi garis besar yang Bang Jess dapat dari cerita Bang Puang Bro ini, intinya beliau ini lebih suka, artinya lebih seneng dia berguna
buat orang lain, artinya kita berguna buat orang lain. Itulah tujuan hidup kita semua. Ya. Ini dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Sementara ya. Sementara. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, Oke Bang. Bagi generasi muda kan. Iya. Nah untuk itu buat generasi muda, kira-kira apa nih motivasi atau pesan-pesan buat anak muda zaman sekarang, termasuk saya pribadi ya, saya kan masih muda Bang. Ya. Oh, saya juga masih muda. Umur saya 58 tahun. Saya bukan ada yang bilang sudah tua, tidak. Saya tidak pernah merasa tua. Umur saya itu 58 tahun. Bukan kalau berapa umurmu? Udah tua. Salah. Umur saya 58 tahun. Sebutin. Ya, 58 tahun. Dan saya masih muda karena jiwa saya masih muda. Itu ya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa Abang kasih buat kita para anak muda atau para teman-teman anak muda di luar sana zaman milenial sekarang? Ya. Begini guys, gaya anak muda nih. Begini guys, jangan lihat saya saat ini. Jangan lihat apa yang Anda lihat saat ini. Tapi coba bertanya dan menarik, mengambil cerita dan pengalaman pelajaran dari hidup saya. Saya mulai dari bawah sampai pada puncak tertinggi sebagai aparatur sipil negara. Ya, eselon 2 di provinsi, dan barangkali ada yang tahu kalau kepala PUPR itulah yang dirindukan oleh setiap orang kepala PU. Tapi saya tidak tahu apa yang dimaksud dirindukan, tapi itulah. Ya, tapi dari semua itu, ya hanya satu yang saya mau sampaikan, bahwa toh akhirnya apapun yang kita miliki semua ini akan sia-sia kalau kita tidak berguna bagi orang lain. Jadi apapun profesimu, apapun jabatanmu, apapun pekerjaanmu, baiklah itu hanya untuk pertama kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga baiklah itu untuk berguna bagi sesamamu. Itulah hidup yang mulia. Demikian. Itu aja. Jadi begitu teman-teman. Memang pengalaman menarik dan inspirasi ya buat Bang Jess pribadi nih. Semoga buat teman-teman juga yang nonton sama halnya ya. Oke Bang, karena ini waktunya. Oh iya, saya ingin undang juga nanti Bang Jess dan kru ya. Saya mengundang ada tanggal 4 September. Oh iya. Ya, ini persiapan untuk garden party, istilah kerennya, tapi saya bilang apa sih garden party itu? Ya, kita ada pernikahan anak pertama saya, Clara Iva Mayungallo, dengan Dr. Charles. Dia Charles mandi bulu dari Rote, jadi Toraja Manado. Anak saya itu darahnya Toraja, Manado, Jawa, ketemu dengan Rote dan Jawa. Sama-sama dokter di Cinlok di Kupang. Ya, jadi mereka ketemu di puskesmas di Kupang. Dan tanggal 4 September. Ya, bagi teman-teman yang berkesempatan, dan khususnya Bang Jess dan kru, saya undang dengan hormat untuk datang bersama-sama, bukan merayakan tapi merasakan kebahagiaan keluarga di sini. Doain juga buat teman-teman semua ya, agar acaranya berjalan lancar ya. Mohon doanya, semoga semua lancar. Oke, kayak gitu. Dan ngomong-ngomong di sini tuh memang dingin ya, tempatnya dingin. Ya, makanya pakai jaket nih. Pakai jaket. Bang Jess aja di sini nggak pakai jaket, karena memang kalau dilihat siang ini memang sangat asri teman-teman. Dan berhubung ini udah malam, udah cukup malam. Ya, ini jaket dari Toraja ini. Ini Toraja, ini lambang Toraja. Wah, ini ukiran Toraja. Cinta Toraja. Jadi Bang Jess juga nggak mau kalah juga. Ini etnik, ini Dayak. Etnik Borneo. Saya besar di Borneo, dan saya berkarir di Borneo, dan saya jadi tanah air kedua saya adalah di Kalimantan Barat. Oke, mungkin sampai di sini dulu cerita-cerita Bang Jess bersama Puang Bro, dan saksikan terus channelnya Puang Bro. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.